Terima kasih Anda masih di Sapa Indonesia Siang. Saudara Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim harga beras berangsur turun. Untuk menjaga stabilitas harga beras, pemerintah akan melakukan operasi pasar hingga bulan Desember 2025 mendatang. Katanya 17 apa gitu. Pemerintah menyiapkan 1,3 juta ton beras untuk stabilisasi pasokan harga pangan atau operasi pasar. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan harga beras di pasaran. Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan cadangan atau stok beras mencapai 3,9 juta ton. Stok beras ini diklaim mampu menopang kebutuhan konsumsi Indonesia hingga akhir tahun 2025 mendatang. Sekarang ini harga sudah berangsur-angsur turun. Kita akan melakukan operasi pasar besar-besaran berkelanjutan sampai Desember. Dan beras yang kita siapkan SPHP adalah sebanyak 1,3 juta ton sampai Desember. Kita target insya Allah ke depan harga beras berangsur-angsur turun. Namun beda dengan klaim Menteri Pertanian, data yang dirilis BPS menunjukkan harga beras naik di banyak daerah. Bahkan rata-rata harga di atas harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan. BPS mencatat harga beras medium di zona 1 sampai dengan Minggu ketiga Agustus 2025 naik 1,1% dibandingkan dengan Juli 2025 dengan rata-rata mencapai 14.000. Harga ini berada di atas harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp12.500. Sedangkan untuk premium tercatat naik 0,83%. Harga beras menyentuh Rp15.437 per kilogram di atas HET Rp14.900. Di zona 2 dan 3 juga nasibnya tidak berbeda, di atas harga eceran pemerintah. Kenaikan terus tajam, padahal penetapan HET beras tertuang dalam surat keputusan Kepala Bappenas nomor 299 tahun 2025 tertanggal 22 Agustus 2025. Untuk HET beras zona 1, beras medium di kisaran Rp13.500 dan beras premium Rp14.900 per kilogram. Lalu HET beras zona 2 untuk beras medium Rp14.000, beras premium Rp15.400 dan HET beras zona 3, beras medium Rp15.500 per kilogram dan beras premium Rp15.800 per kilogram. Sementara harga beras lokal di sejumlah daerah pun naik. Seperti di Gianyar, Bali terpantau harga beras lokal eceran naik Rp1.000 per kilogram. Dari Rp14.000 jadi Rp15.000 per kilogramnya. Sementara di Jayapura, Papua, Satgas Pangan menggelar sidak karena banyak pedagang yang jual beras di atas harga eceran tertinggi. Harga beras di sejumlah daerah naik, seperti yang terpantau di kawasan Sukawati, Gianyar, Bali. Harga beras lokal naik Rp1.000 dari Rp14.000 menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Sedangkan beras premium kemasan 5 kg dijual Rp77.000 dengan harga eceran beras premium Rp17.000 per kilogram. Rp14.000 per kilo yang murah. Ibu jual segitu? Jual Rp15.000. Oh. Dari Rp1.000. Berarti naik ini Bu harganya? Ya, harga beras lokal naik. Sementara guna memantau harga beras di pasar, Satgas Pangan Polda Papua menggelar sidak ke sejumlah pasar tradisional dan pusat perbelanjaan di kota Jayapura, Papua. Dalam sidak yang berlangsung kurang lebih 3 jam, Satgas Pangan Polda Papua menemukan adanya ketidaksesuaian harga dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari keterangan pedagang, salah satu faktor yang menyebabkan tingginya harga beras adalah masalah distribusi dan transportasi, terutama untuk wilayah Papua dan Papua Pegunungan. Untuk mengatasi masalah ini, Satgas Pangan memanggil para distributor untuk mengevaluasi rantai pasok dan struktur harga di Papua. Saya sudah sampaikan juga seluruh kasat reskrim juga melakukan pengecekan yang sama.
supaya mendapatkan data real awal dulu berapa sih harga beras-beras yang beredar di wilayah Kota Jayapura. Perlu diketahui semua oleh masyarakat bahwa pemerintah sudah menerapkan harga head untuk penjualan beras, yaitu beras medium sebesar 15.500 per kilo, beras premium 15.800. Kita masih temukan banyak beras yang di atas harga head. Selanjutnya, Polda Papua bersama pemerintah daerah akan terus memantau dan berkoordinasi agar harga beras tetap stabil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Papua. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara di Samarinda, beras premium di Pasar Merdeka Samarinda masih dijual Rp18.000 per kilogramnya dan warga pun mengeluhkan kenaikan harga yang tak kunjung reda sejak 2 bulan terakhir. Di Pasar Merdeka Samarinda, Kalimantan Timur, harga beras premium masih dijual mulai Rp16 hingga Rp18.000 per kilogram. Pantauan hingga hari ini, harga beras belum mengalami penurunan. Pedagang mengaku stok beras kini semakin terbatas dan sulit didapatkan di tingkat agen. Alhasil, harga jual di pasaran jauh di atas harga eceran tertinggi untuk wilayah Kalimantan Timur, yakni Rp15.400 per kilogram. Situasi ini tak hanya memberatkan pedagang, namun juga membuat warga mengeluhkan mahalnya beras. Bahkan sebagian warga terpaksa mengurangi jumlah pembelian sehari-hari demi menyesuaikan anggaran. Rp18.000, Pak. Rp18.000. Ini belum ada turun, Pak? Belum. Mulai habis lebaran kemarin, Pak? Belum ada turun ya? Belum. Terus kalau kayak begini, Pak, penjualan berkurang nggak, Pak? Berkurang. Berkurang ya? Agak merosot lah sedikit. Tahu nggak, Pak, kenapa bisa naik? Kurang ngerti saya. Apa benar harga beras di Samarinda masih mahal? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Rizal Mustafa di Samarinda, Kalimantan Timur. Selamat siang. Rizal, seperti apa pantauan Anda? Apa benar di Samarinda harga beras masih mahal? Ya, baik, Iksan dan juga saudara. Hari ini kami memantau langsung situasi harga beras di Pasar Merdeka. Memang tadi kami menanyakan langsung ke sejumlah pedagang. Harga beras di Pasar Merdeka ini belum mengalami penurunan harga sejak 2 bulan terakhir. Pedagang mengaku harga beras premium masih dijual dari harga Rp16.000 hingga Rp18.000. Selain mahal dan juga pedagang mengeluhkan saat ini kondisi stok beras yang mereka miliki mulai menipis dan pedagang menyebut beras kini susah didapatkan di tingkat agen. Dan tidak hanya pedagang yang mengeluhkan soal adanya beras, keterbatasan beras di sejumlah agen, warga juga mengeluhkan harga beras yang kini terus meningkat dan tidak mengalami penurunan harga sejak 2 bulan terakhir. Dan kami tadi menanyakan langsung terkait harga. Warga mengaku memang harga di Samarinda ini sangat tinggi dan bahkan warga untuk mengantisipasi harga yang terus naik, mereka membatasi pembelian mereka yang dari setiap harinya biasa membeli 5 kilo per harinya, kini warga hanya mampu membeli 2-3 kilogramnya. Kondisi ini pun sangat dikhawatirkan warga ketika situasi beras kian menaik. Warga justru berharap pemerintah mampu untuk menekan harga, untuk menstabilkan harga kembali normal. Ya Rizal, kalau kata pedagang apa yang jadi penyebabnya? Ya, Iksan, kami juga sempat menanyakan langsung soal beberapa pedagang yang menanyakan soal kenapa beras bisa sampai semahal dan tidak pernah mengalami penurunan. Dan memang mereka mengaku pedagang ini sudah membeli di tingkat agen, harganya yang memang sudah mahal. Dari beberapa pantauan kami yang sebelumnya juga menanyakan langsung ke pedagang, memang pedagang di tingkat agen harga memang sudah mahal. Nah, ini tentu juga mempengaruhi, salah satunya adalah pengiriman barang yang dari Sulawesi dan daerah Pulau Jawa yang masuk ke Kalimantan. Seperti itu, Ihsan. Oke Rizal, lalu apa upaya dari pemerintah kota ataupun pemerintah provinsi? Apakah ada operasi pasar di sana? Seperti apa di sana?
Ya, beberapa hari yang lalu kami memantau memang operasi pasar murah yang digelar dengan Bulog begitu dengan beberapa instansi. Kemarin kita coba pantau terkait kepolisian dan dengan Bulog menggelar operasi pasar murah ini untuk kondisi stabil. Namun sejak 1 bulan terakhir SPHP dijual ke warga dengan harga di bawah harga eceran tertinggi. Kalau kita melihat di lapangan perkarungnya 5 kilo itu warga membeli dengan harga 55.000 untuk memastikan kesediaan beras juga di tingkat penjualan. Namun hingga hari ini kami pantau juga dengan didistribusikannya beras SPHP juga tidak mempengaruhi harga beras di pasaran yang menurun begitu. Baik, harga beras masih mahal. Terima kasih Rijal Mustafa melaporkan langsung dari Samarinda, Kalimantan Timur. Terima kasih Rijal. Kita ke sorotan harga komoditas lainnya, saudara. Harga daging ayam di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya mengalami kenaikan. Saat ini harga daging ayam potong dijual Rp36.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp33.000. Kenaikan harga daging ayam sudah terjadi sejak awal Agustus. Naiknya harga daging ayam ini diduga dipicu kenaikan harga pakan ayam di peternak. Dampak kenaikan harga daging ayam ini membuat pembeli mengurangi jumlah pembelian mereka. Selain harga daging ayam, harga kebutuhan pokok lainnya juga terus mengalami kenaikan. Lumayan banyak ya naiknya, 3.000 ya kalau bagi aku lah ya. Kalau naik 1.000 lah mungkin lah ya. Ya banyak naiknya Kak. Ya, keberatan juga ya Bu ya? Keberatan juga sih. 2.000 atau 1.000. Harapannya apa Mbak ini? Harapannya semoga ayamnya turun lagi normal kayak seperti yang sebelumnya. Untuk sehari-hari mungkin Ya, Mbak ya? soalnya untuk masyarakat mungkin yang kurang mampu jadi mahal. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran mengevakuasi seekor ular piton yang memangsa kambing milik warga di Nagari Saru Aso, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Evakuasi berjalan lancar karena ular sepanjang 4 meter itu tengah tidur karena kekenyangan. Begitu menerima laporan warga, petugas damkar pun langsung ke lokasi dan menemukan ular tertidur di sudut kandang kambing. Menurut warga, ia telah kehilangan 7 ekor kambing dan baru mengetahui kambing miliknya selama ini dimangsa ular piton. Ular kemudian dimasukkan ke dalam karung dan dibawa ke Mako Damkar Tanah Datar sebelum dilepaskan di lokasi yang jauh dari permukiman. Kemarin tadi jam 2 balik. Ya pas hari ini bunyi mak biasa mengeluang kambing. Itu beko jam sampai mak kemari lihat. Oh, bagi makan ya? Dah, dia kurang sekarang weh. Tak ada lagi makan dah. Bagi makan. Mak mana kis tu? Mujur dah mak petang dah. Mak lagi petang tu. Berapa makan ya Mak? Kira-kira? Sikut, ni duanya. Duanya? Dalam minggu ko duanya. Sama-sama mengisi, tapi itu yang paling gadang kan. Saudara, masih dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia, berbagai harapan disuarakan masyarakat. Tidak terkecuali penyandang disabilitas yang menyuarakan harapan lewat mural. Selengkapnya usai jeda. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor.